على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, pelajaran yang terakhir kita ambil adalah seputar uruf, kebiasaan masyarakat setempat yang bisa dijadikan tolak ukur atau hukum. Hal ini manakala tidak ada penetapan atau ketetapan dalam syariat. Contohnya sudah kita sebutkan mengenai nominal gaji karyawan, berapa batasannya, berapa kadarnya, mengenai memberi nafkah kepada istrinya, memberi nafkah keluarganya, berapa rupiah, berapa real, berapa dolar. Itu semuanya kembali pada uruf, kembali pada uruf kebiasaan masyarakat setempat. Nah, akan dinilai sesuai dengan urufnya, karena uruf itu di suatu negeri beda-beda ya dengan negeri yang lainnya, sehingga kita harus paham di situ agar tidak keliru dalam melangkah dan bertindak, khususkan ketika kita menggaji karyawan atau memberi nafkah istri atau memberi nafkah keluarga, karena uruf itu yang ada pada suatu negeri beda dengan negeri yang lainnya, kan gitu. Seperti Medan beda dengan Jogja, Ambon beda dengan Jogja, kan gitu. Nah, masing-masing dikembalikan pada uruf, yaitu kepada kebiasaan atau tradisi atau adat yang ada di masyarakat sekitarnya atau setempat. Nah, yaitu ucapan beliau, ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarifi lam yuhad. Uruf, tradisi atau kebiasaan setempat itu diamalkan, diamalkan boleh jadi tolak ukur, boleh jadikan sebagai hukum, ketetapan hukum apabila telah datang dalam hukum syariat ini, tapi tidak ada penentuan batasannya. Mafhum? Contohnya, dalam syariat disebutkan kalau kita menggaji karyawan, pastikan semaksimal mungkin sebelum keringatnya kering sudah digaji. Tapi untuk menggaji berapa nominalnya, berapa dolar, berapa rupiah, berapa real, berapa ringgit Malaysia, itu butuh apa? Kembali ke uruf. Mafhum? Kembali kepada kebiasaan masyarakat sekitar atau setempat berapa gajinya. Jadi pahami ya? Karena kalau antum cek dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah nggak ada, iya nggak? Gaji karyawan sekian, gaji tukang bangunan sekian, kemudian gaji kernet sekian, nggak ada kan? Yang seperti itu perlu dikondisikan. Pentingnya kita memahami uruf. Nah, dalilnya sangat banyak sekali sudah kita lewati. Kemudian juga kaidah yang sudah kita lewati adalah masalah tabak. Jangan sampai keliru. Tabak ini seringnya dikenal dengan apa? Barakallahu fiik. Dia itu kalau sendirian tidak bisa ditetapkan hukum. Dia akan, barakallahu fiik, ditetapkan dengan hukum kalau diikutkan dengan yang lainnya. Itu namanya tabak. Makanya As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa min masailil ahkami fit tabak yasbutu la idza istaqala fa waqa. Termasuk permasalahan fikih, hukum-hukum fikih ini adalah masalah tabak. Yang mana tabak ini ditetapkan hukumnya kalau dia ngikutin yang lainnya. Mafhum? Dan tidak ditetapkan hukum padanya kalau dia sendirian. Contohnya sudah kita lewati. Antum ingin menjual sapi bunting, nggak boleh antum menjual
Dipisahkan sapinya sendiri, induknya sendiri, kemudian anak yang dikandung oleh sapi bunting tadi sendiri dihitung. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu nanti kalau lahir, kalau udah keluar, anaknya mati atau hidup. Nggak tahu kan? Satu atau dua, nggak tahu kan? Ada yang namanya gharar. Nah, kalau dalam ilmu fikih yaitu jual beli, nah gharar itu haram hukumnya. Penipuan, iya nggak? Ternyata dia beli dengan harga murah, iya nggak? Prediksinya anaknya cuma satu, ternyata setelah lahir anaknya 3. Yang beli untung nggak? Untung. Yang menjual pucat wajahnya, kan gitu. Atau sebaliknya, yang membeli berani harga mahal karena sapinya bunting. Nah, yaudah, anak beli sapinya, induknya itu plus anak yang dalam kandungan sapi tersebut. Ternyata dia beli, begitu sapinya melahirkan, keluar anaknya, sapinya mati, rugi nggak yang beli? Rugi, pucatlah wajahnya, kan gitu. Nah, di situ kita perhatikan barakallahu fiik, baik gharar haram. Mafhum? Nah, ini dikiaskan dalam pembahasan fikih luar biasa, banyak sekali tragedi-tragedi, kejadian-kejadian yang dalamnya ada gharar itu diharamkan. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Makanya kalau jual beli di awal permulaan boleh saling apa? Memilih. Memilih, lihat dulu barangnya, ori apa KW. Harganya berapa? Apa enggak? Kalau ori, bilang aja ori. Kalau KW bilang KW. Ori harganya mahal, KW harganya murah. KW pun KW nomor 1 nomor 2 itu. Nah, itu semuanya harus clear di awal permulaan. Jangan sampai barakallahu fiik terjadi kegaduhan, keributan gara-gara tidak adanya kejujuran dalam jual beli. Ikhwani fid din, a'azzani jazakumullah barakallahu fikum. Kita ambil berikutnya. Insyaallah biidznillah azza wa jalla kitab ini akan selesai nanti malam. Insyaallah. Kita baca dulu. Pembahasan sekarang adalah pembahasan seputar orang yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum saatnya. Tapi dengan cara menempuh apa? Cara yang batil. Dia buru-buru ingin mendapatkan sesuatu yang jatah dia, tapi dia caranya itu menempuh dengan cara yang batil atau dengan cara barakallahu fiik, dengan cara yang haram. Justru dia akan dihukum apa? Tidak mendapatkan sesuatu yang itu seharusnya jatah dia. Bisa dipahami nggak? Seharusnya seorang anak itu kan mendapatkan warisan dari bapaknya, tapi anaknya nggak sabar. Bapaknya pulang dari masjid, anaknya melihat bapak ini kaya banget ya. Kalau dilihat dari harta, milioner atau miliarder atau jutawan. Karena anak ini buru-buru ingin untuk segera mendapatkan warisan, bapaknya diracun. Pulang dari masjid diracun, tafadhal Pak, minum kopi katanya. Bapaknya nanya, kopi apa ini nak katanya? Kopi cap rakus. Kopi cap rakus. Ternyata warnanya pun misterius. Diminum sama bapaknya mati. Ternyata rakus itu racun tikus. Paham ya, Allah musta'an. Hati-hati itu. Anaknya dapat warisan nggak kira-kira? Tidak dapat warisan karena termasuk penghalang, termasuk mawani'ul irs ada 3. Penghalang seseorang tidak mendapatkan warisan itu ada 3. Nah, seharusnya dia dapat warisan, jadi dia tidak mendapatkan. Jadi penghalang seorang mendapatkan warisan itu ada 3 penghalang. Pertama di antara al-qatl, pembunuhan. Kedua al-kufr, kekufuran, murtad, kafir nggak dapat. Bapaknya kaya raya, mobil pesanannya sudah, gedung bintang 7, paham ya? Motor banyak, tapi bapaknya kafir, anaknya muslim. Bapaknya mati, anak yang nggak dapat apa-apa, warisan loh ya. Kalau pemberian lain, warisan nggak dapat dia. Nah, yang ketiga adalah keperbudakan. 3 ini termasuk apa? Mawani'ul irs, penghalang-penghalang seseorang mendapatkan warisan. Apa pertama tadi? Al-qatl, pembunuhan. Kedua al-kufur, kekufuran. Ketika lahir keperbudakan. Mafhum? Nah, seharusnya anak ini dapat, tapi buru-buru dia nggak sabar dia. Seharusnya dia sabar menunggu, menanti, mendoakan biar bapaknya sembuh dari penyakitnya atau semisalnya. Kemudian ketika meninggal dengan izin Allah Taala baru dia dapat warisan. Tapi dia buru-buru ingin mendapatkan segera dengan cara dia membunuh, maka uqiba bihirmanih. Apa kaidahnya? Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Itu yang akan kita baca nanti. Barang siapa yang terburu-buru ingin segera mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dengan cara haram untuk mendapatkannya, maka dia dihukum dengan diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Kita baca patonnya.
Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, 47 yang sama kita mana 47 ya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Orang yang terburu-buru pada perkara yang diharamkan sebelum datang waktunya, maka sungguh dia akan membawa kerugian bersamaan diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Sekarang kita di dunia haram nggak minum khamr? Haram kan minum khamr, haram kan? Lah nekat dia minum khamr, setiap hari mabuk-mabukan, mendem dia minum khamr terus. Nanti di akhirat dia dapat dia. Kalau dia mau sabar di dunia, nanti di akhirat dia dapat. Di surga itu kan ada kebun taman yang di bawahnya mengalir apa? Sungai-sungai yang indah. Ada sungai khamr, ya enggak? Ada sungai air tawar, ada sungai madu, ada sungai air susu, ya kan? Nah, kalau dia di dunia terburu-buru, malah justru dia minum khamr di dunia, mabuk-mabukan, mendem di dunia, barakallahu fiik, nanti di akhirat dia tidak dapat. Kaidahnya apa? Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram sebelum waktunya atau sebelum saatnya, maka dia akan dihukum dengan apa? Diharamkan dia mendapatkan sesuatu tersebut. Mafhum insyaallah? Naam. Mafhum ya? Pantunnya ana ulangi sekali lagi, mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Orang yang terburu-buru terhadap sesuatu yang masih diharamkan sebelum waktunya, dengan cara yang haram juga yang mengambilnya, maka sungguh dia akan kembali dengan kerugian bersamaan diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Kita lihat, wa hadhi qa'idatun man ta'ajjala asy-syai' qabla awanih uqiba bihirmanih. Itu antum garis menghafalkan itu. Ini ada kaidah man ta'ajjala asy-syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru terhadap sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Man ista'jala syai'an bi tariqin muharram. Barang siapa yang terburu-buru dengan sesuatu dengan cara yang haram, maka sungguhnya dia berdosa. Wa yuhram masta'jalahu, dan diharamkan untuk mendapatkan sesuatu yang apa? Yang dia buru-buru untuk mendapatkan tadi. Mafhum? Kalau antum ditanya kaidahnya apa? Tadi itu. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru ingin segera mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Naam. Ikhwani fid din, a'azzana jazakumullah barakallahu fikum. Disebutkan di situ contohnya adalah ada orang dia punya bapaknya itu kaya raya. Halaman 47 melihat sendiri itu. Ja'a syakhsun, ada seseorang datang kepada bapaknya dalam kondisi bapaknya itu punya harta yang banyak, kaya raya. Paham ya? Kemudian barakallahu fiik. Apa yang terjadi? Kalau seandainya aku membunuh bapakku, niscaya aku akan mendapatkan harta yang banyak itu. Itu dugaan anaknya. Paham ya? Nah, dia buru-buru ingin segera mendapatkan warisan itu loh ya. Ternyata dibunuhlah bapaknya sama anak tadi. Setelah dibunuh bagaimana? Apakah dapat dia? Tidak. Fanaqulu lahu awwalan anta ta'sim. Kita katakan kamu berdosa. Yang kedua, anta la tarsuna. Di sini kamu tidak dapat warisan. Paham ya? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la. Rasulullah SAW mengatakan al-qatil la yarith. Pembunuh itu tidak dapat warisan. Paham? Jadi kalau ingin dia mendapatkan warisan, sabar, menunggu sampai ajal menjemput bapaknya. Jangan terburu-buru ingin segera dapat warisan, bapaknya dia bunuh, dia siksa, dia racun. Itu justru si anak tadi yang semula mendapatkan jatah warisan karena dia telah melanggar syariat, terburu-buru ingin segera mendapatkan dengan cara yang haram, yaitu membunuh, maka diharamkan mendapatkan warisan. Paham? Ayo, ini mudah sekali dipahami. Ada juga yang lainnya. Ada seorang suami, dia ketika menjelang kematiannya berada di pembaringan terakhir. Barakallahu, dia berpikir kalau aku ceraikan istriku ini, aku ceraikan dengan talak bain, cerai yang langsung pisah, barakallahu fik. Niscaya istriku ini nanti kalau aku mati dia nggak dapat warisan. Semua harta kembali ke anakku katanya. Ternyata dia semasa hidupnya itu punya masalah dengan istrinya. Setiap hari ribut, tidak pernah akrab.
kekeluargaannya nggak romantis, wala harmonis, wala dinamis, ribut terus intinya barakallahu fiik. Ternyata ada qarinah. Benar ketika bapaknya atau suaminya mau mati, suaminya mengatakan anti talik, kamu aku cerai. Nah, biar tujuannya apa? Biar istrinya nanti nggak dapat warisan. Nah, yang seperti ini kata para ulama barakallahu fiik, ternyata suaminya mati, maka pendapat yang sahih istrinya tetap dapat. Kenapa? Karena dia melakukan hal tadi dalam rangka apa? Agar mengharamkan istrinya dari warisan tersebut, biar hartanya semuanya kembali ke anaknya. Kita katakan, kamu terlambat, kamu keliru. Harta peninggalanmu yang seharusnya kamu inginkan untuk anakmu seluruhnya, gak bisa. Istrimu tetap dapat, barakallahu fiik, yang kamu ceraikan itu tetap dapat apa? Warisan. Karena kamu menceraikan bukan apa? Bukan karena memang ada niatan yang baik, tapi apa? Karena agar anaknya semua yang mendapat warisan. Bisa paham ya? Nah, yang seperti ini apa? Terburu-buru dia, nggak sabar. Nah, ikhwani fid din, azza wa jalla barakallahu fiikum, disebutkan di situ itu semuanya dengan qara'in. Diketahui dengan qarinah. Paham ya? Diketahui dengan qarinah. Kadang-kala bapak dengan anaknya ribut. Ya gara-gara harta, mungkin gara-gara harta atau gara-gara tanah, anak dan bapaknya ribut. Suatu ketika anaknya membawa mobil, bapaknya ikutlah di dalam mobil tersebut. Anaknya ini barakallahu fi karena pengennya segera menguasai harta bapaknya agar segera dapat warisan, sengaja anaknya ini apa? Tabrakkan mobilnya ke pohon. Dia tahu kalau bapaknya itu punya riwayat penyakit jantung dia. Ditabrakkan pohon, kagetlah bapaknya, meninggal bapaknya. Ternyata qarinahnya apa? Sudah ada bentrok sebelumnya. Nah, seperti ini barakallahu fi. Maka anaknya divonis dia tidak mendapatkan warisan karena ada dugaan dia membunuh dengan cara sengaja. Paham? Nah, perlu dikondisikan. Berikutnya, kaidah yang berikutnya, halaman 47 bagian bawah. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa illa tatahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal. Pantun ini barakallahu fiik. Sekarang kita bahas kitab apa ini sekarang ini? Usul fikih atau qawaidul fiqhiyah? Ana ulangi sekali lagi, kitab yang sekarang kita bahas ini kitab apa? Usul fikih atau al-qawaidul fiqhiyah? Al-qawaidul fiqhiyah. Sehingga tidak bahas seputar usul fikih. Ternyata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah pada pantun ini memasukkan pembahasan usul fikih. Kita cek bagaimana, tahunya dari mana? Kita lihat. Di sini beliau menyebutkan wa in at-tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal. Pada pantun ini Anda terjemahkan dulu. Jika orang telah mendatangi sesuatu yang diharamkan yang kembali kepada amalan itu sendiri atau syaratnya, maka amalannya rusak dan tidak diterima. Nah, dari sini para ulama telah memberikan gambaran yang namanya larangan itu ada beberapa kemungkinan. Kembali ke zat amalan itu sendiri, satu, atau kembali kepada syarat amalan itu, dua, atau kembali kepada perkara yang di luar amalan. Ana ulangi sekali lagi, suatu larangan itu kembali kepada zat amalan itu sendiri, satu, yang kedua, atau kembali kepada syarat amalan itu sendiri, syaratnya ya, atau yang ketiga, kembali kepada perkara yang di luar amalan. Ana ulangi intiannya. Kalau larangan itu kembali ke zat amalan itu sendiri, kemudian dia nekat melanggar, kemudian dia melakukan, maka amalannya rusak. Paham? Contohnya apa? La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Kalian jangan sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Sekarang larangannya kembali ke zat sholat. Sholat menghadap kuburan dilarang nggak? Dilarang. Nah, ketika dia nekat, walaupun sholatnya Masya Allah, sholatnya sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW, wudu, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajibat-wajibatnya dia kerjakan, tapi menghadap kuburan, sholatnya rusak nggak? Rusak, fasid, sholatnya rusak, berdosa dia. Kenapa? Karena larangannya kembali ke zat amalan itu sendiri. Satu ini ya, jangan pahami. Jadi larangan itu yang kembali kepada amalan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, larangan kembali kepada zat amalan itu sendiri. Kalau dia kerjakan, dia nekat melakukan, rusak amalannya. Paham? Itu yang pertama. Kalau larangan kembali kepada zat amalan itu sendiri, maka kalau dia melakukannya, rusak amalannya, dia berdosa. Contohnya,
Antum ketika hari raya boleh nggak berpuasa? Nggak boleh. Ada larangan nggak? Ada. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil idain. Rasulullah itu melarang dari puasa di 2 hari raya. Larangannya kembali ke mana nih? Kembali ke zat puasa di hari raya. Antum nekat, anak mampu Ustaz. Biarkan anak puasa katanya. Nekat lah orang tadi, puasa dia. Puasanya bagaimana? Rusak nggak? Rusak puasanya, dia berdosa. Kenapa? Karena larangannya kembali ke zat amalan itu sendiri. Satu. Yang kedua, larangannya kembali kepada syarat amalan. Sekarang antum ketika sholat, syarat sahnya sholat apa? Bersuci. Di antara bersuci apa? Wudu. Antum sholat tanpa wudu, sudah berhadas ya, berhadas kemudian sholat tanpa wudu, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Nah, di situ barakallahu fiik, kalau larangannya kembali kepada syaratnya, maka perbuatan tersebut kalau dia lakukan batal, rusak, nggak diterima dan dia berdosa. Larangannya apa? Larangannya jangan orang itu sholat dalam kondisi berhadas. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Taala tidak menerima sholatnya salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Orang ini sholat tanpa wudu. Dilarang nggak nih? Dilarang. Larangannya kembali ke mana? Syarat. Syarat sahnya sholat wudu. Paham? Nah, dia nekat sholat maka dia berdosa. Batal sholatnya, rusak amalannya. Amalan sholatnya rusak. Jadi pahami? 2. Yang ketiga, nggak usah pening ya, ini nggak sulit. Ya mungkin rumit-rumit dikit lah, tapi nggak sulit ini, dipahami aja. Yang ketiga, larangan kembali kepada perkara yang di luar amalan. Sekarang larangan mencuri ada nggak? Larangan mencuri? Larangan mencuri ada. Larangan menggunakan pakaian curian. Nah, barakallahu fiik. Ada nggak orang dilarang jangan kalian sholat pakai pakaian curian? Ada nggak lapat kayak gitu? Nggak ada. Tapi larangan mencuri umum, baik dia ketika sholat atau di luar sholat, nggak boleh dia menggunakan pakaian curian. Nah, ternyata dia sholat menggunakan pakaian curian. Lagi pulang dari masjid dia lihat orang jemur pakaian, lihat Haramain dijemur, diambil sama dia, curi sama dia, dipakai untuk sholat Id, dipakai untuk sholat maghrib, memakai pakaian hasil curian. Untuk sholatnya sah, cuman dia berdosa, itu bedanya. Jadi kalau larangan kembali kepada perkara di luar amalan, amalnya sah, dia berdosa. Paham? Beda nggak? Beda ya. Dia sholat di tanah curian, dia habis, barakallahu fiik, ngerampok tanah lah dia. Dia bisa dikatakan orang pandai dia. Dia punya, kalau dia bisa dikatakan dia SH lah, sarjana hukum dia. Dia pandai itu mainkan apa? Barakallahu fiik, sertifikat palsu dia pandai dia. Dapatlah tanah palsu dia, tanah orang lain dia klaim milik dia rebut tanah curian maksudnya. Sholat di situ, sholat di tanah curian, sholatnya sah nggak? Sholatnya sah, dia berdosa. Jadi ada 3 poin tadi, antum harus beda-bedakan. 3 poin tadi harus bisa membedakan. Yang pertama dan yang kedua, sholatnya amalannya rusak, dia berdosa. Kapan itu? Ketika larangan kembali kepada zat amalan atau kembali kepada syarat amalan tersebut. Mafhum? Yang ketiga, manakala larangan kembali kepada perkara di luar amalan. Ingatnya, di luar amalan ya. Mencuri haram nggak? Haram. Menggunakan pakaian curian. Antum ketika sholat atau di luar sholat haram kan? Nah, yang seperti itu ketika sholat dia menggunakan pakaian curian, maka sholatnya sah, dia berdosa. Paham? Dia sholat di tanah curian, dia sah sholatnya, dia berdosa. Jadi pahami ya? Jadi pahami ya? Itulah yang kita bahas. Makanya jangan salah paham ya. Itu yang sekarang kita lagi baca ini. Wa in at-tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khalal. Apabila seorang mendatangi perkara yang diharamkan dalam suatu amalan atau syaratnya, maka amalan tersebut rusak dan mengalami kerenggangan. Rusak, renggang, nggak diterima. Ini kalau apa? Kalau larangan kembali ke zat amalan atau kembali ke syaratnya. Mafhum? Tapi kalau larangan kembali kepada perkara di luar amalan, amalannya sah, dia berdosa. Mafhum? Nah, contohnya, seorang lelaki haram nggak pakai emas? Haram nggak menggunakan emas? Haram. Dia malah karena dia kaya, dia juragan sawit. Taruhlah dia juragan sawit, dia kaya dia. Akhirnya dia pergi ke mana? Ke dokter gigi. Giginya semua diganti gigi emas.
Ganti gigi emas. Sholatlah dia. Sholat dalam kondisi menggunakan gigi emas. Namanya larangan menggunakan emas untuk lelaki, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Gak ada larangan. Jangan kalian sholat pakai emas. Gak ada kan? Nah, sholatnya sah, dia berdosa. Terus bagaimana Ustaz kalau giginya sakit mau diganti? Jangan diganti dengan gigi emas. Paham ya? Ganti yang perak. Kalau mau yang agak mahal dikit. Paham ya? Atau gigi biasa yang standar. Mafhum? Ini maksudnya barakallahu fiik, sekedar contoh, larangan menggunakan emas untuk lelaki itu di luar sholat dan juga di dalam sholat. Bukan kembali ke zat amalan sholat. Makanya kalau dia sholat dalam kondisi menggunakan cincin terbuat dari emas, dia sholatnya sah, hanya saja dia berdosa. Bisa dipahami? Mudah ya? Sulit nggak? Nggak sulit. Butuh renungan. Butuh renungan. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa barakallahu fikum. Sepanjang yang dijelaskan sini itu sama seperti yang Anda sebutkan tadi itu. Intinya kembali ke mana? Larangan tersebut. Coba antum Abu Nadi. Ana tanya, sekarang kalau larangan kembali ke zat amalan, dia nekat mengerjakan amalan yang dilarang itu. Amalannya sah, dia berdosa atau rusak amalannya, dia berdosa? Amalnya rusak dan dia berdosa. Paham? Sekarang yang kedua, suatu larangan kembali kepada syarat amalan itu. Syarat sahnya sholat apa? Wudu. Dilarang sholat tanpa wudu. Dia nekat sholat tanpa wudu. Sholatnya sah nggak? Nggak sah, dia berdosa. Yang ketiga, larangan kembali kepada perkara di luar apa? Di luar amalan. Endak ya Aba Ibrahim. Yang ketiga ini, jadi larangan kembali pada perkara di luar amalan, di luar amalan tersebut. Contohnya orang sholat pakai jubah terbuat dari sutra. Karena id itu ya, akhirnya dia membuat jubah terbuat dari sutra dia. Sholat idnya sah nggak? Cuman dia berdosa. Jadi mami. Jadi mami ya. Itu yang kita bahas. Nah, barakallahu fiik. Sekarang kita ambil satu lagi. Kita ambil dua poin lagi insyaallah, karena mudah. Sekalian nanti biar sore kita ambil separuh, malam selesai insyaallah. Paham ya? Nggak usah panjang lebar, jelas paham. Dipahami nih ya kaidah-kaidah fikih seperti ini ya. Karena kadang-kadang orang bertanya-tanya kan, ini sah nggak sholatnya ini? Ustaz, anak ini sholat Ustaz, tapi bajunya ini, kancingnya terbuat dari emas. Wah, nggak sah sholatnya, batal. Gagal? Paham. Dilihat dulu larangannya kembali kemana. Apakah ada hadisnya atau dalil mengatakan jangan kalian sholat dengan baju yang kancingnya terbuat dari emas? Ada nggak larangan itu? Nggak ada. Larangannya laki-laki nggak boleh menggunakan emas. Paham ya? Nggak boleh memakai emas. Nah, ternyata dia sholat pakai jubahnya kancingnya terbuat dari emas. Sholatnya bagaimana tadi? Sah, sholatnya dia berdosa. Paham? Ilmu sebelum amalan dan ucapan. Paham ya? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ucapan, amalan pastikan didasari oleh ilmu. Masya Allah. Kita lanjutkan. Sekarang tragedinya kadang kita jumpai di masyarakat. Kita lihat. Qala al-imam as-Sa'di rahimahullah. Wa mutlifu mu'dhihi laysa yatmanu. Ba'da difa'i billatihi ahsanu. Ini agak lucu sih. Cuman walaupun lucu kita baca. Karena memang kadang terjadi. Paham ya? Lucu-lucu seru gitu ya. Kita lihat. Artinya wa mutlifu mu'dhihi laysa yatmanu. Orang yang merusak sesuatu yang mengganggu dia rusak, maka dia tidak perlu tanggung jawab. Setelah dia menolak dengan cara yang terbaik. Artinya gitu. Wa muslifu mu'dhihi laysa yatmanu. Orang yang merusak sesuatu yang mengganggu dia tidak dimintai tanggung jawab. Ba'da difa'i billatihi ahsanu. Setelah dia menolak dengan cara yang terbaik. Jadi pahami? Ada orang dia punya sapi atau lembu. Lembunya lari. Ngejar ada orang namanya Mahmud. Contohnya ibarat tamu jahiliyah, ada Mahmud lah. Ada saudara kita namanya Mahmud. Dikejar sapi. Dikejar apa? Sapi. Sapinya sama Mahmud ditolak dengan cara terbaik. Sapi minggir sapi. Abang mau lewat sapi. Sapinya gak paham bahasa manusia. Semakin majulah sapinya. Ngejar si Mahmud. Tidak ada cara lain kecuali dibunuh sapinya. Mahmud ambil parang. Dibacalah kepalanya. Matilah sapinya. Tanggung jawab gak Mahmud? Tidak tanggung jawab. Kenapa? Karena dengan penolakan dengan cara yang halus, sapinya nggak paham. Nggak mau pergi sapinya. Pahamnya? Sapi, minggir dulu sapi. Abang mau lewat nih, katanya.
Kata si Mahmud tadi, sapinya nggak paham bahasa manusia. Semakin majulah sapinya, semakin dikejar Mahmud. Nggak bisa mengelak Mahmud ini. Akhirnya Mahmud caranya bagaimana untuk menolak gangguan tadi itu? Ambillah parang Mahmud. Udah nggak kuat lagi nih Mahmud ini. Kalau seandainya dibiarkan, sapinya itu nyeruduk dia, dodos dia pakai tanduknya itu, bisa meninggal dunia Mahmud nanti. Akhirnya Mahmud ambil parang, dibataklah kepalanya. Sapinya meninggal dunia. Sapinya mati maksudnya. Sapinya wafat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Mahmud ini tanggung jawab enggak? Enggak. Kenapa? Sudah berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang paling lembut untuk menolak sapi, enggak diindahkan oleh sapi tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Akhirnya dengan cara yang ekstrim, yang keras, dibataklah kepalanya, matilah sapinya. Nah, ini pantunnya. Wa musliful mudhihi laysa yatmanu ba'da difa'i billatihi ahsanu. Orang yang merusak atau membunuh sesuatu yang mengganggu dia, maka yang merusak tadi tidak dibebankan padanya tanggung jawab setelah dia menolak dengan cara yang terbaik. Bedakan loh ya. Kalau Mahmud dikejar sapi tadi, begitu awal kali kejar sama Mahmud mengaruh parang, dibunuh langsung, tanggung jawab Mahmud. Kenapa? Karena dia belum menolak dengan cara yang terbaik. Saya pahami. Tapi Mahmud ini sudah menolak dengan cara terbaik. Sapinya dia tolak dengan cara terbaik, nggak mau. Misalkan dia usir gitu, nggak mau dia sapinya. Semakin maju dia, semakin menyerang Mahmud. Akhirnya apa? Dibunuh oleh Mahmud tadi. Maka Mahmud tidak perlu tanggung jawab. Karena apa? Karena dia sudah menolak dengan cara yang terbaik, tapi ternyata tidak diindahkan penolakan tadi oleh si sapi tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Mafhum salah? Na'am. Ini penting kenapa? Karena kadang-kadang terjadi barakallahu fiik. Disebutkan di sini contohnya jamal, unta. Ada orang namanya Zaid. Dia punya unta dia. Untanya ini mengganggu Amr. Amr udah menghalau. Unta minggir kau unta. Amr mau lewat ini. Untanya nggak paham bahasa manusia. Untanya semakin menyerang. Akhirnya si Amr ini nggak mampu kecuali membunuh unta tadi. Akhirnya dibunuhlah unta tadi. Dalam rangka apa? Difa'an nafs. Dalam rangka apa? Difa'un an nafsi. Dalam rangka membela diri. Kalau dia biarkan, ontanya bisa menghantam, menghancurkan Amr tadi. Tapi Amr sudah menolak dengan cara yang terbaik, dengan cara yang halus pun nggak diindahkan oleh siapa? Oleh onta tadi itu. Dibunuhlah ontanya. Makanya di situ Amr tidak perlu tanggung jawab. Karena apa? Ba'da difa'i billati hi ahsanu. Setelah dia menolak, menghalau dengan cara yang terbaik. Jadi pahami soalnya, kisahnya Anda bisa lihat di situ. Zaid ya terima, Zaid datang, Amr, ente ngapain bunuh onta kami katanya? Ini tanggung jawab, ente telah bunuh onta kami. Kemudian Amr mengatakan tidak, nggak bisa. Onta kamu ini menyerang kami. Kami halau berkali-kali nggak mau nurut juga ontanya. Terpaksalah kami bunuh, kata si Amr. Nah, barakallahu fiik. Nah, di sini dalam bab apa? Daf'us sa'il namanya, dalam bab daf'us sa'il, menolak apa? Menghalau orang yang berbuat kezaliman. Apa menghalau sesuatu yang ingin berbuat kejahatan. Dia halau, dia tolak. Nanti dalilnya kuat sekali, kisah orang yang ingin dibegal. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadisnya di dalam apa barakallahu fiik Sahih Muslim itu ya. Nah, dalam Sahih Muslim, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, halaman 50 itu bagian atas. Faqala ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali? Qala fala tu'tih malak. Qala ara'aita in qatalani? Qala qatilhu. Qala ara'aita in qatalani? Qala fa anta syahid. Qala ara'aita in qataltu? Qala huwa finnar. Artinya, suatu ketika ada salah seorang datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang datang kepadaku ingin mengambil hartaku? Begal intinya, ingin begal, ngerampok gitu. Qala, apa kata Rasulullah SAW? Fala tu'tih malak, jangan kamu berikan hartamu. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana pendapatmu kalau jika dia membunuhku, dia memerangi aku? Maksudnya pembegalnya ini ngelawan gitu loh, nggak dikasihkan dia ngelawan. Nah, qala qatilhu, bunuhlah dia, lawanlah dia. Qala ara'aita in qatalani, terus bagaimana sekarang kalau dia membunuhku? Qala anta syahid. Masya Allah. Kalau dia ternyata pembegal yang membunuh kamu, kamu mati syahid. Man qutila duna mani fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Tanya lagi orang tadi, qala ara'aita in qataltuhu, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah jika aku membunuh dia? Qala huwa finnar.
dia di neraka. Alangkah indahnya syariat ini. Hukum syariat indah. Sekarang kalau antum ketemu di medan ini ada pembegal, antum lawan pembegalnya, antum bunuh, masuk penjara lah antum. Ya enggak? Padahal dalam rangka menjaga kehormatan, harga diri dan hartanya. Ya enggak kira-kira? Ada pembegal, antum lawan, antum lawan, padamkan kakinya, antum padamkan kepalanya, antum bunuh lah intinya dia. Kira-kira yang masuk penjaranya apa? Itulah hukum bikinan manusia. Kalau hukum yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya pasti sempurna. Lihat ini. Nah, Rasul tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia membunuhku? Kamu mati syahid. Nah, kalau aku membunuh dia bagaimana? Huwa finnar, pembegal tadi di neraka. Masya Allah. Iya enggak? Nah, makanya kalau sebaik-baik hukum Allah dan Rasulnya, hukum bikinan manusia kadangkala menyakitkan hati. Ya enggak? Nah, sudah kita lawan, kita halau, dia pembegal, dia perampok, kita pula disalahkan. Ya enggak? Masuk penjara juga kan? Itu. Undang-undang bikinan manusia seperti itu. Nasallahu an yahdiyahum. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Ini bagus sekali ya, jadi pantunnya dikondisikan wa mutlifu mudhihi laisa yatmanu ba'da difa'i billati hi ahsanu. Orang yang membunuh atau merusak sesuatu yang mengganggu dia, maka dia tidak dimintai tanggung jawab setelah dia menolak dengan cara yang terindah dan terbaik. Mafhum? Nah, ana ulangi sekali contohnya, si Amr dibegal, pembegalnya bilang, "Berikan hartamu wahai Amr," atau "Berikan hartamu." Amr bilang, "Enggak mau. Minggir kamu, aku mau lewat." Si Amr udah bilang sama pembegal suruh minggir, mau lewat, enggak diindahkan juga sama pembegal nanti. Terpaksalah baku hantam di situ. Paham ya? Berkelahi di situ. Amr yang menang, terbunuhlah pembegalnya. Pembegalnya di mana? Di neraka. Ternyata qadarullah wa ma syafa'al, pembegalnya ternyata jago karate juga dia. Paham ya? Dibunuhlah Amr meninggal dunia. Amr di mana? Syahid. Surga insyaallah taala. Paham? Nah, seperti itu. Nah, ini termasuk barakallahu fiik. Dalam hal seperti ini, Amr walaupun membunuh pembegal tadi, secara syariat dia tidak dimintai tanggung jawab. Karena dalam rangka apa? Ad-difa' 'anil nafs. Dalam rangka untuk menjaga harga diri, kehormatan dan juga hartanya. Paham? Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kita tutup yang terakhir. Sekarang bahas seputar lafaz-lafaz yang menunjukkan umum, biar antum tambah pengalaman. Kadang ada lafaz dalil yang bentuknya kelihatannya biasa, tapi ternyata dari lafaz itu menunjukkan umum gitu loh. Kita lihat, qala asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Wan nakiratu fi siyaqin nafi tu'til umuma aw siyaqin nahyi. Kadzaka man wa ma tufidani ma'a. Qul al umumi ya ukhayya fasma'a. Wa mithluhu al mufradu id yudafu. Fafhamu di terus man yudafu. Ana artikan halaman 50 itu bagian bawah itu. Al itu memberikan faedah kul, keseluruhan. Fil umum, dalam masalah makna umum. Paham ya? Fil jam'i wal ifradi kal alimi. Baik ketika dia masuk dalam kosakata yang jamak atau mufrad. Kalau ada al itu memberikan faedah umum. Namanya al istighraqiyah. Namanya al apa? Al istighraqiyah. Al yang menunjukkan makna umum. Contohnya perkataan Allah SWT, wal asri. Innal insana lafi khusrin. Apa lihat? Al insan. Innal insana. Al insan ada al enggak itu? Ada alnya kan? Nah, alnya itu memberikan faedah umum. Maknanya kulla, inna kulla insanin. Artinya apa? Wal asri, demi masa. Sesungguhnya semua manusia, semuanya tanpa terkecualikan di awal permulaan. Semua manusia umum, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang duda, yang janda, yang gadis perjaka, atau semuanya. Semua manusia. Paham ya? Ada al apa namanya? Al istighraqiyah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Al apa namanya? Al istighraqiyah. Inilah yang diinginkan oleh siapa? Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun, dia akan tumbang ketika melawan apa? An-nu'as, ngantuk. Percaya nggak kira-kira? Orangnya besar, badannya kekar ya. Darbelan tiap hari pusat loh sit up pun kerjaan dia. Tapi kalau udah datang ngantuk, nuas, tumbang dia.
Itulah lemahnya manusia. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai segera manusia, kalian semua itu orang-orang yang fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sombong. Paham ya? Lihat ini. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-insan ada al kan situ? Ada al kan situ? Ada al, itulah syahidnya al-istighraqiyah. Semua manusia pada asalnya diciptakan dalam keadaan lemah. Mafhum? Alnya apa namanya? Al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah ini kalau ada orang tanya, tandanya apa ya tandanya? Tandanya kalau dalam ilmu nahwu level kedua ya mutamimah. Kemarin itu yang ngajarkan level berapa? Level pertama. Level kedua mutamimah disebutkan al yang maknanya istighraqiyah itu kalau sosok diganti dengan kul. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Cocok enggak? Cocok. Wal asri inna kulla insanin lafi khusrin. Cocok. Demi masa sesungguhnya semua manusia. Kul artinya semua kan? Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Berarti alnya al-istighraqiyah karena cocok kalau diganti dengan kul. Paham? Itu tandanya biar antum enggak bingung. Ustaz, ini bagaimana ya Ustaz tandanya kalau kita biar tahu alnya istighraqiyah? Tandanya antum kembali ke nahwu lagi. Ternyata ilmu nahwu ada kaitannya dengan ilmu usul, ada kaitannya dengan ilmu apa? Mustalah, ada kaitannya dengan ilmu apa? Qawaidul fiqh ada kaitannya juga. Makanya itulah yang dikenal dengan ilmu wasilah kadang-kala Masya Allah penting. Nah, kita katakan kalau al itu dibuang, diganti lafaz kul, cocok, itu alnya istighraqiyah. Contohnya, wal asri innal insana lafi khusrin. Al-insan, alnya antum buang. Kalau seandainya bukan ayat ya, antum buang alnya, ganti kul. Inna kulla insanin, cocok enggak? Cocok. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi tanpa terkecualikan di awal permulaan. Sebelum dikecualikan, semua manusia dalam keadaan rugi. Yang tuanya, yang mudanya, yang janda, yang dudanya, yang gadis, yang perjaka, yang besar, yang kecil, semuanya masuk. Enggak ada terkecualikan. Barulah illal ladzina amanu ila akhir ayat. Dipahami? Ayo na'am, seperti itu. Kemudian wa khuliqal insanu dha'ifa. Anak ulang lagi biar tambah jelas. Khuliqal insanu dha'ifa. Al-insan ada al enggak tuh? Ada al. Coba alnya pembuang, ganti kul. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Dan telah diciptakan setiap manusia, umum enggak ini? Umum enggak? Umum, setiap manusia semuanya laki-laki maupun wanita, pria maupun perempuan, semuanya masuk di situ. Paham ya? Dalam keadaan lemah. Paham ya? Dalam keadaan lemah. Baik itu rakyat sipil maupun pejabat negara masuk semuanya. Lemah semuanya. Buktinya apa? Ujung-ujungnya mati kan? Lemah enggak? Lemah. Nah, barakallahu fiik. Walaupun dia muda, Masya Allah, kekar. Kalau takdirkan sampai tua, ujung-ujungnya juga tua. Menunjukkan bahwasanya lemah. Semua manusia. Nah, itu namanya al-apa nih? Al-istighraqiyah. Sudah kami beri tanda atau alamat dihafalkan. Nah, selanjutnya yang menunjukkan umum. Jadi al ini kalau masuk pada jamak mufrad, maknanya umum. Contohnya kal alim, al alim. Allah Taala adalah al alim, zat yang maha mengetahui semuanya. Semuanya. Mafhum? Allah Taala mengetahui segala sesuatu sampai-sampai para ulama memberikan penjelasan. Allah Taala mengetahui semut hitam di bawah batu hitam, di dalam lautan yang paling dalam, di kegelapan malam gelap gulita yang hujan deras. Masya Allah. Semut hitam di bawah batu hitam, di kegelapan malam yang gelap gulita. Kemudian apa? Barakallahu fiik, di dalam lautan yang paling dalam. Allah Ta'ala tahu. Kalau manusia bagaimana? Sudah besar semutnya, warnanya pun jelas, di atas batu lagi. Itu pun nggak nampak, itu manusia. Tapi Allah SWT, Masya Allah, zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Mafhum? Ayo nam, seperti itu. Berikutnya, wan nakiratu fi siyaqin nafi, util umum wa siyaqin nahi. Nah, ini ada dua kaidah ini. Yang perlu antum hafalkan ada dua kaidah di sini. Apa kaidahnya? An-nakirah fi siyaqin nafi. Isim nakirah kalau datang setelah penafian itu memberikan faedah umum. An-nakirah fi siyaqin nafi tufidu al-umum. Isim nakirah ketika berada pada konteks penafian memberikan faedah umum. Contohnya biar tambah jelas. Nah, barakallahu fiik, di antara contohnya adalah yang penafian ini disebutkan di situ. Ayo. La ahada fil masjid. La ahada fil masjid.
Ahada nakirah enggak? Nakirah. Sebagai isim la nafil jinsi. Ya enggak? La ahada fil masjid. Tidak ada seorang pun di masjid. La lelaki wala wanita. Wala tua wala muda. Wala pria wala wanita. Enggak ada di situ. Semuanya enggak ada. Maksudnya tidak ada seorang pun di masjid. Berarti umum enggak? Umum enggak? Umum. Nakirah datang setelah penafian. Tahunya dari mana Ustaz kalau itu umum? Ada kaidahnya. Kaidah usul apa? An-nakirah fi siyaqin nafyi. Isim nakirah datang setelah penafian itu memberikan faedah umum. Yang kedua, an-nakirah fi siyaqin nahyi. An-nakirah fi siyaqin nahyi tufidul umum. Ada isim nakirah datang setelah nahi larangan, memberikan faedah umum. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah. Syahidnya mana? Wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Syai'an nakirah enggak? Nakirah enggak syai'an? Nakirah tanwin kan nakirah kan? Syai'un, syai'an, syai'in. Nakirah. Kaidahnya apa kalau itu umum? Kita ambil kembali ke usul fikih. Kaidahnya apa? An-nakirah fi siyaqin nahyi tufidul umum. Dihafalkan itu. Isim nakirah ketika berada dalam konteks larangan, jatuh setelah larangan, memberikan pada umum. Syai'an, siapapun. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tidak boleh dengan malaikat yang terdekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Enggak boleh kita sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ayo na'am. Kaidahnya ingat. Pertama tadi al-istighraqiyah. Kedua an-nakirah fi siyaqi an-nafyi. Ketiga an-nakirah fi siyaqi an-nahyi. Mafhum? Itu maknanya umum. Ayo. Mafhum ya? Sudah kami jelaskan contoh-contohnya. Sekarang berikutnya kita selesaikan. Kadzaka man wa ma tufidani ma'a. Qulal umumi ya ukhayya fasma. Seperti itu pula man dan ma, kedua-duanya memberikan faedah yang sama. Qulal umum, memberikan faedah yang umum. Ya ukhayya fasma. Wahai saudaraku, dengarkanlah baik-baik. Man atau ma apa ini? Level pertama mungkin belum ada singgung. Ini dikenal man mausulah dan ma mausulah atau man syartiyah. Man syartiyah, man mausulah, ma mausulah. Paham ya? Ini barakallahu fiik memberikan faedah umum. Contohnya, biar tambah jelas. Nah, barakallahu fiik, antum lihat halaman-halaman yang setelahnya itu. Nah, barakallahu fiik, 6 halaman 53. Ewa, 53. Ini bukan min, bukan huruf jar, man. Man di sini man mausulah juga masuk, man syartiyah juga masuk nanti. Di antaranya ada contohnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard?" Tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semua yang di langit dan yang di bumi sujud kepadanya. Semuanya man fis samawati wa man fil ard. Mannya mana apa itu? Man mausulah, semuanya. Yang man mausulah itu artinya yang. Paham ya? Semua yang di langit dan semua yang di bumi tanpa terkecualikan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, seperti itu. Apa ayatnya itu siapa yang tahu, yang ayat seputar tasbih itu? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Apa itu ayatnya itu? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Nah, ya kan? Nah, artinya apa? Tidak ada sesuatu melainkan dia bertasbih. Ayatnya gitu ya. Ayatnya gitu. Apa ayatnya enggak? Wa in min syai'in gitu kan? Illa yusabbihu bihamdi. Bihamdi. Itu. Hah? Ayatnya gitu enggak ayatnya? Hah? Itu juga maknanya barakallahu fiik menunjukkan bahwa semuanya sujud, semuanya tasbih kepada Allah taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian enggak paham tasbihnya mereka. Nah, ini ayatnya sahih, ayatnya apa? Dalam Al-Qur'an Karim Allah nyebutan demikian, semuanya tasbih kepada Allah taala. Mau hewannya, tumbuh-tumbuhan, cuman kita enggak paham tasbihnya mereka itu loh. Paham ya? Nah, nanti ayatnya itu ya. Nah, barakallahu fiik. Kita enggak paham tasbihnya mereka, jangan sok tahu seperti orang sufiya. Ketika hujan turun, nanti kata-kata pada bunyi, kungkek-kungkek katanya la ilallah katanya. Kungkek itu la ilaha illallah katanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Itu semuanya adalah khurafat. Kita enggak paham apakah mereka sedang zikir atau tidak, sedang memuji Allah atau enggak, kita enggak tahu. Jangan sok tahu. Suara kata gitu itu zikir itu la ilallah katanya. Allahul musta'an. Syahidnya di sini barakallahu fiik, perhatikan baik-baik ayat itu. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa ma fil ard, man itu.
Man mausulah memberikan pada umum. Semua yang di langit dan semua yang di bumi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ayo na'am. Kemudian juga man yang istifham. Paham ya? Memberikan faedah umum. Itu perkataan Allah Ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur ucapannya dari Allah Ta'ala? Enggak ada, semuanya enggak ada. Kecuali hanya Allah Ta'ala gitu. Umum juga itu. Nah, kemudian perkataan Allah Ta'ala, man syartiyah juga memberikan faedah umum juga. Wa man yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Dan barang siapa pun orangnya, barang siapa yang berpaling, niscaya Allah akan mengadabnya dengan adab yang pedih. Siapapun orangnya, lelaki maupun wanita, tua maupun muda, sama. Umum ini ya. Nah, berarti kita ambil kesimpulan, man di sini barakallahu fiik, man mausulah juga menunjukkan umum, man istifhamiyah juga menunjukkan umum, man syartiyah juga menunjukkan umum. Man ya'mal su'an yudzabih. Umum enggak itu? Umum. Barang siapa yang melakukan perbuatan kejelekan, semuanya, siapapun orangnya, yudzabih, akan dibalas dengannya. Mafhum? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fi. Sekarang kalau yang itu udah clear, man, ma, sekarang yang terakhir. Wa mislul mufradu it yudhafu fafham hudita rusda man yudhafu. Dan yang semisal itu juga isim mufrad ketika dimudhafkan. Paham? Jadi kalau ada isim mufrad, suatu kata yang menunjukkan tunggal kok dimudhafkan, itu memberikan faedah umum. Paham ya? Fafham hudita rusda man yudhafu. Pahamilah, semoga engkau diberikan bimbingan. Syahidnya barakallahu fiik, kita lihat contohnya biar tambah jelas. Antum dengarkan baik-baik halaman 54, contohnya di situ. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmatallah, nikmatun mufrad atau jamak nikmatun? Abanaji. Nikmatun mufrad atau jamak nikmatun? Nikmatun mufrad atau jamak nikmatun itu? Wa in ta'uddu ni'matallahi. Nikmatun mufrad atau jamak? Nikmatun. Jamaknya ni'am. Mufrad ya, mufrad. Nah, syahidnya sekarang mufrad mudhaf. Ya kan? Tadi apa kata beliau tadi? Ingat contohnya ini. Wa mithluhul mufradu it yudhafu. Contohnya yang memberikan faedah umum, isim mufrad yang dimudhafkan. Contohnya wa in ta'uddu nikmatallahi. Nikmata mudhaf kepada lafzul jalalah Allah. Nikmatallahi. Artinya apa? Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, umum enggak nikmat Allah? Umum. Sejak antum dilahirkan, kita dilahirkan sampai sekarang ini, banyak enggak nikmatnya? Banyak sekali, kita enggak mungkin bisa menghitungnya. Mafhum? Mufrad mudhaf. Mana syahidnya? Nikmata mudhaf kepada lafzul jalalah Allah. Nikmatallahi. Nikmata itu sebagai maf'ul bih dan dia mudhaf, lafzul jalalah Allah sebagai mudhafun ilaih. Mufrad mudhaf memberikan faedah apa? Umum. Semua nikmat. Paham ya? Semua nikmat. Nah, nikmat yang paling besar udara. Paham ya? Udara sama air lebih nikmat mana? Lebih penting mana? Anda ya Aba Muhammad Nasri. Sekarang antum dikasih tawaran, milih air atau udara? Antum minum. Buka puasa pun minum. Mana ada buka udara, menghirup udara langsung itu? Paham ya? Haus minum. Ya. Nah, barakallahu fiik. Masak makanan pun pakai air. Sekarang kira-kira lebih afdal mana, lebih nikmat mana, udara atau air? Udara. Inilah pendapat yang kuat. Pendapat jumhur bahwa al-hawa afdal minal ma'. Udara itu lebih afdal dari air. Kenapa? 1 menit aja ya. Tanpa udara, tanpa O2, tanpa oksigen, mungkin kita meninggal dunia. Tapi tanpa air masih bisa bertahan. Ya enggak? Antum dikurung dalam drum 5 menit lah, 5 menit ya, 5 menit aja. 5 menit tanpa udara. La oksigen wala syai'. Paham ya? Kemudian dikurung di dalam drum tanpa air, udara ada. Oksigen ada, air enggak ada. Kira-kira mana yang bertahan? Menahan haus enggak minum air atau menahan udara enggak menghirup udara? Menahan air kan? Menahan apa? Tidak minum air kan? Karena udara lebih afdol. Paham ya? Makanya kita butuh namanya apa? O2. O2 itu oksigen yang kita hirup. Yang kita hembuskan, kita keluarkan namanya CO2. Karbon dioksida. Yang kita minum namanya H2O. Yang kita minum air itu namanya H2O. Paham ya? Itu istilah bahasa biologi seperti itu. O2 oksigen.
CO2 itu karbon dioksida yang kita hembuskan, yang kita hirup oksigen, O2, yang kita keluarkan itu CO2, karbon dioksida. Yang kita minum air itu H2O namanya. Itu namanya apa? H2O. Nah, kalau kotoran manusia apa? PA1. Itu nama ma'ruf ya, masyhur ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, sekedar selingan biar nggak terlalu tegang. Tegang boleh tapi semangat. Kita lihat sini barakallahu fiik dikit lagi ya. Jadi sekarang kesimpulannya, isim mufrad kalau disandarkan dimudhafkan memberikan faedah apa? Isim mufrad kalau disandarkan mengenai faedah umum. Dalilnya ini tadi. Dalilnya apa tadi? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya karena umum semua nikmat. Nikmat Allah syahidnya itu nikmatun mufrad, lafdzul Allah mudhaf ilaih. Paham? Dalilnya dikuatkan oleh Imam Sa'di tadi, wa mithluhul mufradu id yudhafu fafhamhu didar rusdama yudhafu. Wal alam shawab ini yang kita ambil. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi ba'dal asr biidznillah azza wajal seputar vonis. Bagaimana kita dikatakan memvonis, dikatakan sudah pas dalam memvonis kalau terpenuhi syaratnya dan hilang mawani'nya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu assalamu wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.